teman-teman, kami dari Liputan 11H. Nah, sebelumnya izinkan kami untuk memperkenalkan diri dulu. Aku Fitri Raisya dan rekan aku Bimo Afriyadi. Kali ini kami akan meliput proses belajar di Seman 89 dengan menggunakan kurikulum Merdeka. Nah, sebelum itu, apa sih kurikulum Merdeka itu? Jadi, kurikulum Merdeka adalah kurikulum pembelajaran intrakurikuler yang beragam, berfokus pada materi esensial serta pengembangan karakter melalui profil pelajar Pancasila. Wah, kedengarannya seru ya, Fit. Kalau begitu, bagaimana dengan semangat belajar siswa? Apakah mereka tetap semangat atau justru sebaliknya? Ya juga, Bim, mereka tetap semangat atau malah merasa bosan ya? Daripada penasaran, yuk kita langsung saja mewawancari pihak yang terkait. Yuk kita simak. Hari ini saya akan mewawancarai salah satu narasumber kita, yaitu Pak Dimas, selaku Wakil Kepala Sekolah Bidang Kurikulum. Nah, pertanyaan pertama yaitu, bisakah Bapak menjelaskan mengenai kurikulum Merdeka, seperti bagaimana proses pembelajarannya, hal-hal yang menarik, serta hal-hal yang tidak terdapat dalam kurikulum ini? Baik, terima kasih atas kesempatannya Mas Bimo ya. Kurikulum Merdeka adalah kurikulum yang diterapkan mulai dari setelah pelaksanaan COVID ya, setelah adanya pandemi COVID, gunanya untuk mempercepat proses peningkatan pembelajaran. Ya, yang menarik dari kurikulum Merdeka itu kegiatan belajarnya dibebaskan kepada guru ya, selaku pemegang kelas ya, pemegang peran di kelas, dan juga disesuaikan dengan kebutuhan peserta didik ya. Jadi mau metodenya apapun, cara belajarnya seperti apapun, itu dibebaskan. Guru memiliki kebebasan sesuai dengan kebutuhan peserta didik. Sekali lagi yang harus digarisbawahi, sesuai dengan kebutuhan peserta didik ya. Oke, itu yang menarik dari kurikulum Merdeka. Jadi kita sebagai guru tidak terpaku terhadap satu metode, satu cara, tapi bisa berbagai macam cara tergantung dari kebutuhan si peserta didik. Baik, lalu yang kedua, menurut Bapak, apakah semangat belajar siswa sudah baik ketika menggunakan kurikulum Merdeka? Semangat belajar siswa itu sangat bergantung terhadap treatment dari guru yang bersangkutan ya. Kalau gurunya dapat mengembangkan pembelajaran dengan baik, dapat menerapkan metode yang sesuai dengan kebutuhan siswa, maka itu akan menjadi pembelajaran yang menarik bagi siswa menurut saya. Ya, itu nanti bisa kalian konfirmasi juga kepada siswa-siswa. Ya, tapi kalau gurunya sudah bisa mengembangkan itu, harusnya pembelajaran bisa menarik. Oke. Baik, yang ketiga itu, apakah ada momen di mana siswa mengalami kejenuhan saat mengikuti pembelajaran dengan kurikulum Merdeka? Secara teori, kurikulum Merdeka kan menghendaki bahwa pembelajaran bisa menggunakan metode dan juga media apapun. Seharusnya di lapangan tidak ada murid yang merasa bosan atau merasa jenuh terhadap pembelajaran. Tapi kalau masih ada murid yang merasa bosan atau merasa jenuh, berarti guru tersebut belum mengidentifikasi apa kebutuhan siswa, apa yang dibutuhkan dari kelas tersebut. Itu mungkin. Oke, baik. Oke, Bapak, ini pertanyaan terakhir. Menurut Bapak, apakah kurikulum Merdeka mampu menumbuhkan semangat belajar siswa? Menurut saya sangat mampu, karena di kurikulum Merdeka itu ada yang namanya asesmen awal. Asesmen awal itu bukan untuk penilaian, tapi untuk memetakan apa kebutuhan peserta didik. Ya, peserta didik cenderung pembelajarannya suka seperti apa, itu digunakan untuk memetakan pembelajaran nantinya. Ya, sehingga pembelajaran berjalan dengan menarik dan juga bermanfaat. Oke. Semenjak pakai kurikulum Merdeka sebenarnya sama aja sih feelingnya, nggak makin semangat, nggak juga makin semangat. Karena dari SMP juga udah banyak proyek-proyek perangkatan gitu, contohnya kalau mau rapotan dan sebagainya. Semangat, aku semangat banget karena di kurikulum Merdeka ini kan ada program kokurikuler. Nah, itu tuh jadi lebih banyak waktu luang untuk mengerjakan tugas-tugas yang emang harusnya dikasih gitu. Jujur ya, ditambah kegiatan sekolah dan juga tugas-tugas dari peminatan. Kalau aku sih nerapin ini kayak skala prioritas. Jadi kita harus tahu dulu tuh yang mana yang penting, terus kayak diatur dulu yang paling atas tuh paling penting dan mendesak, terus penting gak mendesak dan seterusnya. Habis itu kita cicil satu-satu yang paling utama dulu sampai kaki.
Nah iya, dari Kurmer tuh yang ribetnya adalah moving class, tapi kelebihannya kita bisa milih mapel terserah kita, apa yang kita mau, apa yang kita suka. Jadi ya itu sih. Pastinya sih lebih semangat. Dan sebenarnya jawaban aku tuh nggak beda jauh sama jawaban yang Beril jawab di pertanyaan pertama. Jadi karena ada program kokurikuler itu buat diri aku makin mengeksplor banyak hal tuh. Dari hasil wawancara yang sudah kami lakukan, dapat disimpulkan bahwa penerapan kurikulum merdeka memberikan tanggapan yang beragam dari siswa. Beberapa siswa merasa lebih senang dan bersemangat belajar yang pembelajarannya lebih menarik. Sementara sebagian lainnya merasa biasa saja karena belum terbiasa perubahan yang signifikan. Nah, kalau menurut teman-teman, kalian termasuk yang merasa lebih semangat dengan kurikulum merdeka atau justru merasa biasa saja? Sekian liputan dari 11H. Terima kasih, see you. Beda data. Gue ya. Dari 11H. 1, 2, 3.